Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fatima Azahra. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian UTS Perencanaan Sistem Proses Kimia nomor 1. Di sini ada kelompok saya, yaitu Legi Dorianti Julia, ada Maida Suadrumira, ada Nengvia, dan Nindya Alifiantika. Lalu nomor 1, komponen A dan B bereaksi dengan 3 reaksi simultan untuk membentuk 3 produk, 1 yang diinginkan C dan 2 yang tidak diinginkan D dan E. Reaksi fasa gas dengan persamaan laju reaksi diberikan sebagai berikut. Produk yang diinginkan A plus B C RC sama dengan 0,015 X 18.200 dalam kurung 1 per 300 min dikurang 1 per T CA CB. Produk samping pertama yaitu A plus B D. RD sama dengan 0,0234 X 17.850 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA pangkat 1,5 CB. Lalu ada produk samping kedua, A plus BE. RE sama dengan 0,0588 X 3.500 dalam kurung 1 per 300 kurang 1 per T CA pangkat 0,5 CB. T adalah suhu K. CA dan CB adalah konsentrasi A dan B. Tujuannya adalah memilih kondisi untuk memaksimalkan yield C. Sini ada A. Pilih tipe reaktor yang sesuai dengan persamaan kinetika reaksi yang diberikan. Berikan penjelasan. Jika ada tipe reaktor yang tidak direkomendasikan, berikanlah alasannya. B. Telah disarankan untuk menambahkan zat inert. Bagaimana pengaruh zat inert pada yield? Dan C. Perkirakan apakah yield dapat ditingkatkan dengan operasi reaktor pada suhu tinggi atau rendah dan tekanan tinggi atau rendah. Di sini ada penyelesaian yang A, pemilihan tipe reaktor. Berdasarkan buku Vogler, Elements of Chemical Reaction Engineering 3rd edition HAL 283. Meminimalkan pembentukan produk yang tidak diinginkan D plus E dan memaksimalkan pembentukan produk yang diinginkan C. Karena semakin besar jumlah produk yang tidak diinginkan terbentuk, semakin besar pula biayanya memisahkan produk yang tidak diinginkan dari produk yang diinginkan. Dengan hal ini, maka parameter selektivitas harus dimaksimalkan. Misalnya rumus SDU sama dengan RD per RU, maka SDU sama dengan RC per RD plus RE. Di sini ada perhitungan dengan Excel. Pengaruh suhu terhadap SDU. SDU sama dengan 0,1828 X 3150 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T per CACB. Misal, CACB sama dengan 1 M. Di sini ada T-nya, ada X, ada CA, CB, dan SDU. Lalu, di sini ada penjabarannya. RD sama dengan 0,015 X 18.200 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CACB. RU sama dengan 0,0234 X 17.850 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA pangkat 1,5 CB plus 0,0588 X 3.500 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA pangkat 0,5 CB.
Dan RU sama dengan 0,0822X 21.350 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA pangkat 2 dan CB pangkat 2. Dan SDU sama dengan 0,015X 18.200 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA CB per 0,0822X 21.350 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA pangkat 2 dan CB pangkat 2. Dan SDU sama dengan 0,18248X 3150 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T per CA CB. Lalu di sini ada grafik hasil dari yang tadi, bisa kita lihat grafik untuk yang tadi. Lalu saya lanjut di sini. Setelah ada grafik, di sini juga ada pengaruh konsentrasi terhadap SDU, grafik ini. Lalu perhitungan dalam Excel. Pengaruh konsentrasi terhadap SDU-nya misal T400. Kak, di sini ada T-nya, ada X, ada CA, CB, dan SDU-nya. Yang bisa kita lihat di sini sudah tertera. Ini grafik yang tadi saya tampilkan di Word. Lalu kita kembali lagi untuk ke Word-nya. Dari grafik ini, terlihat bahwa suhu dan konsentrasi berpengaruh terhadap SDU. Untuk memaksimalkan SDU pada reaksi ini, maka proses harus berlangsung pada kondisi suhu tinggi dan konsentrasi rendah. Tipe reaktor yang cocok digunakan pada kondisi ini adalah CSTR dan recycle reaktor. Karakteristik dari CSTR adalah reaksi berlangsung pada kondisi steady state dan konsentrasi di bejana sama dengan konsentrasi reaktan dalam produk. Pada reaktor CSTR, konsentrasi reaktan akan dipertahankan pada tingkat yang rendah untuk menghasilkan konversi yang tinggi. Dan untuk recycle reaktor, aliran produk bertindak sebagai pengencer yang dapat digunakan untuk mempertahankan konsentrasi yang masuk pada nilai yang rendah. Untuk tipe reaktor yang tidak disarankan yaitu reaktor tipe batch dan plug flow, karena dua reaktor ini memulai proses dengan konsentrasi yang tinggi, kemudian akan turun secara bertahan selama berlangsungnya reaksi. Lalu di sini ada 1B, penambahan zat inert. Penambahan inert atau bahan yang tidak bereaksi dalam reaksi bertujuan untuk mempengaruhi kesetimbangan reaksi sehingga dapat diperoleh konversi yang maksimum. Jika zat inert ditambahkan, maka akan diperoleh yield yang maksimum. Yang terakhir, 1C, untuk memaksimalkan yield, jaga konsentrasi A dan B tetap tinggi. Berdasarkan buku Vogler yang tadi, tahun 2006, Elements of Chemical Reaction Engineering, 3rd edition, hal 291, di sini ada rumus YD sama dengan RD per min RA. Di sini saya akan memperlihatkan PDF yang saya pakai. Di sini rumus yang tadi saya pakai di halaman 291 ini. Lalu kemudian kita balik lagi ke penjelasannya. Dengan RA sama dengan RD plus RU, YD sama dengan RD.
per min RD plus RU. RD sama dengan 0,015X 18.200 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA CB. RU sama dengan 0,0822X 21.350 dalam kurung 1 per 300 kurang 1 per T CA pangkat 2 dan CB pangkat 2. YD sama dengan 0,015X 18.200 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA CB per min 0,015X 18.200 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CACB plus 0,0822X 21.350 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T CA pangkat 2 dan CB pangkat 2 dan YD sama dengan min 0,154321X 21.350 dalam kurung 1 per 300 dikurang 1 per T per CACB. Maka pengaruh suhu terhadap YD-nya yang ada di Excel lanjutan yang tadi di sini Excel pengaruh suhu terhadap yield YD sama dengan 0 min 0,154321X 21.350 per 1 per 300 min 1 per T per CACB, misalkan CACB-nya 1M. Di sini ada T-nya, ada X, ada CA-nya, CB, dan YD-nya yang tertera di sini. Lalu hasil dari grafik, di sini ada grafik hasilnya yang bisa kita lihat seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.